Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arta Sanjaya dengan NIM A125 dari Prodi Teknik Informatika, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, Sulawesi Tenggara. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman pengantar teknologi informatika. Dosen pengampu Ibu Intan Anugrah Yuwandi, STM PWK. Halo teman-teman semua. Selamat datang di rangkuman materi kuliah pengantar teknologi informatika. Dalam video ini kita akan membahas konsep-konsep dasar yang menjadi fondasi dalam dunia komputer dan informasi. Mulai dari definisi, komponen, hingga perannya dalam kehidupan kita. Dasar-dasar komputer dan teknologi informasi. Mari kita mulai dengan definisinya. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang memiliki 3 fungsi utama. Menerima masukan, input atau bisa dibilang input, melakukan pengolahan atau bisa dibilang proses, dan menghasilkan keluaran atau bisa dibilang output berupa informasi. Secara historis, kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu komputer yang berarti menghitung. Sementara itu, teknologi informasi adalah istilah mencakup berbagai hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Pengolahan informasi sangat penting saat ini karena beberapa alasan, termasuk kompleksitas tugas manajemen, pengaruh globalisasi, perlunya respon time yang cepat, dan tekanan persaingan bisnis. Dalam teknologi informasi, kita perlu memahami perbedaan mendasar antara data, fakta-fakta mentah yang belum terorganisir untuk tujuan spesifikasi, contohnya nilai tegangan terukur atau nilai tahanan resistor. Informasi, sekumpulan data yang sudah diorganisir sehingga memiliki arti bagi penerima. Pengetahuan, informasi yang sudah diorganisir dan diproses untuk memperoleh pemahaman dan dapat diaplikasikan dalam masalah. Sistem komputer dan elemen dasar. Komputer bekerja sebagai sistem komputer yang tujuan pokoknya adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Aktivitas komputer dicirikan oleh model dasar, yaitu input, proses, output, atau bisa disingkat IPO. Sistem komputer didukung oleh 3 elemen dasar yang saling berhubungan. Yang pertama adalah hardware, atau bisa dibilang perangkat keras, peralatan fisik yang dapat dilihat dan dijamah. Kedua adalah software, atau bisa dibilang perangkat lunak, program berisi perintah yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer. Ketiga, brainware, atau bisa dibilang pengguna, orang yang mengoperasikan atau menggunakan sistem komputer. Contoh brainware adalah sistem analis, programmer, dan user. Hardware komponen utama. Mari kita fokus pada hardware atau perangkat keras. Komponen utamanya meliputi input device, output device, central processing unit, CPU atau bisa dibilang CPU, memori, dan peralatan komunikasi. Yang pertama, Central Processing Unit atau bisa dibilang CPU. CPU adalah otak komputer, tempat berlangsungnya semua proses data. Kedua, memori dan media penyimpanan. Ada 3 macam memori dalam sistem komputer. Yang pertama, register, menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Kedua, main memory atau memori utama, menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahannya. Contohnya adalah RAM, random access memory, yang bersifat dapat diakses di isinya dan diambil isinya, namun menyimpan data sementara. Ada juga ROM, read only memory, yang hanya bisa dibaca dan bersifat non-volatile, artinya isinya tidak akan hilang saat listrik mati. Secondary storage atau penyimpanan sementara digunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Perangkat input device berfungsi memasukkan data atau perintah ke dalam memori dan proses. Contohnya adalah keyboard, mouse, joystick, scanner, dan kamera digital. Perangkat output device berfungsi untuk menampilkan atau memperoleh hasil pengolahan data. Contohnya adalah monitor atau visual display unit, printer, dan proyektor. Software sistem informasi. Selanjutnya kita bahas tentang software atau perangkat lunak.
Software terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem software perangkat lunak sistem mengatur sumber daya sistem. Ini sering disebut sebagai sistem operasi atau bisa dibilang OS. Application software perangkat lunak aplikasi digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu seperti Microsoft Word atau Microsoft Excel. Sistem operasi adalah perangkat lunak lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer saat komputer bekerja. Ia berfungsi sebagai penghubung antar pengguna dan perangkat keras komputer. Tugas OS melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem. Contoh-contoh sistem operasi yang populer meliputi Windows. Windows dikembangkan oleh Microsoft. macOS di sistem operasi untuk komputer Macintosh. Linux, model OS yang menganut sistem Unix dan bersifat open source atau bisa dibilang gratis. Jenis komputer dan manfaat di teknologi informasi. Komputer juga dapat diklarifikasikan berdasarkan berbagai kategori berdasarkan data yang dioleh. Ada komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Berdasarkan ukuran mulai dari mikrokomputer, mini komputer, hingga superkomputer. Berdasarkan pengguna, komputer general purpose untuk kebutuhan umum dan special purpose untuk aplikasi khusus. Sebagai penutup, ada beberapa keuntungan dari penerapan teknologi informasi yang kita rasakan saat ini. Yang pertama, kecepatan. Komputer dapat mengerjakan perhitungan kompleks dan dalam hitungan detik, jadi hingga lebih cepat daripada manusia. Konsistens, hasil pengolahan lebih konsisten dan tidak berubah-ubah. Ketetapan, komputer lebih akurat dan tepat, bahkan mampu mendeteksi perbedaan yang sangat kecil. Kehandalan, hasil yang diproses lebih dapat dipercaya dan kemungkinan kesalahannya yang lebih kecil. Nah, itu adalah rangkuman singkat mengenai pengantar teknologi informasi. Semoga video ini membantu Anda memahami fondasi dari teknologi yang kita gunakan sehari-hari ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk edukasi lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.